saya cari kok ini bahan-bahan semuanya menyebar dan Menyebar maksudnya baunya? iya, zahir. Zahir. Di antara petunjuk yang kita dapatkan dalam hadis berkenaan dengan wewangi Ummahatul Mukminin ketika hendak berihram ialah menggunakan campuran antara za'faran dan waras dan za'faran. Urutan itu menentukan hasil. Di samping nanti komposisi. Saya mencampurkan antara lain di situ ada yasmin, melati, kemudian ada sedap malam. Sedap malam. Loh, kok berubah sekali? Apakah baunya hilang? Tidak. Baunya sangat harum, bukan samar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali bisa berjumpa lagi, bincang lagi bersama Ustadz Fawzil Azim dalam perbincangan kita Wewangi Tuntunan Nabi. Alhamdulillah. Ikhtiar kita untuk senantiasa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam tatayyub, Ustadz ya. Tatayyub. Bukan hanya ta'atur ya. Tatayyub itu berwewangi dengan menggunakan tib. Masya Allah. Tib, yaitu yang alami, asli thayyib. Nah, ini masih erat kaitannya dengan yang untuk para wanita, Ustaz. Ada tibul mar'ah, ada tibul nisa. Nah, ini tibul nisa ini kan digambarkan oleh Rasulullah SAW itu kan khafiyya rihuhu. Tersembunyi. Lah itu terus apakah kemudian bahan-bahannya itu juga tersembunyi, harus kita cari di tempat-tempat yang tersembunyi juga, atau apa yang bisa kita dapatkan gitu? Pada awalnya itulah menjadi pikiran saya cari minyak wangi, bahan-bahan. Kan biasanya di Arab itu kan banyak dijual dalam bentuk single ya. Dalam bentuk single itu misalnya ini oud, ini oud. Kalau ini mukhallat ya. Ada khaltah, ada mukhallat. Kita ingat beberapa hari perbincangannya. Nah, saya cari kok ini bahan-bahan semuanya menyebar. Dan menyebar maksudnya baunya? Ya, zahir. Za'faran yang memenuhi sifat madzaharau launuhu, warnanya tampak, tetapi ternyata ketika kita coba kan juga tidak. Iya, menyebar. Baunya kan menyebar. Berarti itu bukan tibun nisa. Karena tibun nisa itu kalau dipakai akan memenuhi persyaratan tafilat. Tafilat itu ketika dipakai keluar rumah, orang tidak mendapati padanya bau rihut tib, bau minyak wangi. La yujad min kunna rihut tib. Ini adalah takrif dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara petunjuk yang kita dapatkan dalam hadis berkenaan dengan wewangi Ummahatul Mukminin ketika hendak berihram ialah menggunakan campuran antara za'faran dan waras dan za'faran. Waras dan za'faran. Penting untuk kita ingat urutannya adalah waras dan za'faran. Kenapa? Karena setelah saya mencoba untuk meracik beberapa minyak wangi, urutan itu menentukan hasil. Di samping nanti komposisi. Kembali lagi. Nah, za'faran itu baunya menyebar. Sangat menyebar. Apalagi yang qawi ya, kita punya pengalaman bagaimana itu baunya bisa sangat menyebar satu ruangan. Memenuhi ruangan ya. Dan kita juga mendapatkan penguat bahwa ketika datang hak gilir istrinya yang ini, hak gilir istrinya yang ini, maka beliau memercikkan air ke selimut yang sudah direndam dengan za'faran. Artinya ketika dipercikkan air itu baunya menyebar. Dan itu juga dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha maupun Ibunda Sofia binti Huyai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa za'faran itu bukanlah tibun nisa, melainkan tibul mar'ah, minyak wangi yang hanya boleh dipakai oleh perempuan saat berada di dalam rumah. Lalu kalau waras sendiri bagaimana? Waras itu ketika saya pelajari juga menyebar. Loh, kalau menyebar dengan menyebar kan nanti malah semakin menyebar. Disitulah Masya Allah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya yang masih belum punya ilmunya itu kemudian diberi rezeki oleh Allah Taala. Saya mencampurkan antara lain di situ ada yasmin, melati, kemudian ada sedap malam. Sedap malam.
Jadi melati sendiri itu kalau sendirian Ya. ya itu menyebar, Ya. sedap malam sendirian juga menyebar. Ya. Nah, ketika ini belum ditambah yang lain ya ada tambahan tapi ini masih Iya. ini menyebar baunya. Ini menyebar sehingga tibul mar'ah. Tibul mar'ah. Akan tetapi ketika saya mencampurkan artinya bukan karena tahu kalau campurkan ini nanti akan menjadi tibul Tibul nisa, nisa, ha. saya masukkan. Loh, kok berubah sekali? Apakah baunya hilang? Tidak. Tidak, Baunya tidak. sangat harum, bukan samar. Sangat kuat, sangat jelas. Ya, ya. Nah, kita tempo hari juga berbincang mengenai mustalahat dalam minyak wangi. Ada rihut tib. Di awal sekali saya salah dengan raihatul itar. Ternyata raihatul itar itu berkenaan dengan komposisi bau-bauan. Jadi raihatul itar, kemudian ada fauhanul itar berkenaan dengan tajamnya atau Samar gitu ya, tajam samar gitu ya. maka dibedakan antara ali dan apa namanya? Lemah ya, rendah. Kemudian nanti ada sabatul itil, awet tidaknya. Kemudian ada lagi intisyarul itir, menyebar tidaknya. Kalau minyak wangi itu memenuhi kualifikasi sebagai tibun nisa, memenuhi kualifikasi tafilat, maka dia tidak menyebar. Tapi bukan nggak ada, bukan samar-samar, bukan sayup-sayup, bukan. Melainkan memang tidak menyebar, tidak tampak. Harus dapat hanya Harus bisa sangat dekat gini ya? sangat dekat baru bisa tercium baunya. Nah, apakah bahannya dari bahan-bahan yang dari awal tidak menyebar? Bukan. Melainkan proses interaksi. Interaksi ini dengan ini, maka akan menghasilkan tibun nisa. Ini dengan ini, contohnya tadi, ini kan masih menyebar sekali baunya. Iya, iya. Menyebar, ada melatinya, ada sedap malam, itu semakin menyebar. Begitu saya tambahkan minyak wangi yang lain, sekali lagi pada awalnya saya bukan karena tahu. Iya, iya. Karena ini minyak wangi juga menyebar, bahan yang alami yang menyebar. Loh, kok kemudian tiba-tiba menjadi, bukan tiba-tiba ya, setelah semakin dikocokin, Reaksi kimia kemudian menjadikan yang awalnya galak-galak itu kemudian menjadi menjadi tunduk gitu ya. Dan Masya Allah harum sekali, awet. Beberapa yang saya cobakan dan saya pernah juga sampaikan ke antum itu kan bukan cepat hilang. Jadi berbeda, bukan baunya lemah. Kalau lemah itu cepat hilang. Zabatul itirnya, ketahanan baunya itu bisa sampai sehari atau lebih. Masya Allah. Tetapi baunya tidak menyebar. Masya Allah. Nah, jadi dengan demikian yang perlu kita pikirkan itu dan mohon doanya mudah-mudahan ikhtiar ini Allah Ta'ala mudahkan sehingga bisa menghasilkan semakin banyak. Ini memang kami belum berjualan ya. Memang dari awal tekad awal kita kan bukan untuk jualan, memang tekadnya untuk berusaha memahami tuntunan Nabiullah Muhammad SAW berkenaan dengan minyak wangi, wabil khusus sunnah-sunnah yang sudah mahjurah, sunnah yang tertutup. Termasuk tibun nisa, karena masih banyak sekali yang merasa aneh. Kok boleh perempuan keluar pakai minyak wangi? Boleh kalau itu tibun nisa. Kalau tibul mar'ah kayak begini ini nggak boleh. Tetapi dari bahan ini, persis begini ini, begitu dicampurkan dengan bahan yang lain, dia berubah sifatnya. Jadi ini dicampur dengan satu bahan saja, alami juga ya. Itu kemudian menjadi tibun nisa. Nah, ini pengalaman, artinya dimungkinkan nanti ketika tambahkan yang lain menjadi semakin tersembunyi gitu ya, dan semakin awet. Sebaliknya kita juga memiliki pengalaman yang awalnya tampaknya tersembunyi, nggak begitu kuat, ditambahkan dengan yang lain yang tampaknya juga nggak terlalu menyebar, berubah menjadi sangat menyebar. Gitu. Nah, artinya di sini memang memerlukan memerlukan tajribah, eksperimen itu untuk betul-betul mengenali. Di samping berusaha mengenali penyusun kimiawi biokimia dari masing-masing bahan. Termasuk nanti dalam menghasilkan raihah, artinya komposisi aroma. Karena Masya Allah, ketika ini saya campur dengan ini, perkiraan saya baunya akan begini, ternyata bisa berbeda. Ya, ada yang menyarankan kalau ingin lebih mudah diramalkan itu ya pakai yang sintetis semua. Oh, tidak. Nah, karena nanti memang bau ini dengan bau ini jadi begini. Tetapi ketika kita mencoba mencampurkan bahan-bahan alam itu memang
dinamikanya nggak sesederhana itu. Apalagi kalau sudah menggunakan bahan lebih dari 2, apalagi lebih dari 5, itu lain-lain ceritanya. Ya. Termasuk urutannya Ustaz ya. Urutannya juga bisa menentukan zahir khofinya, kemudian menyebar tidaknya, apa itu kuat lemahnya itu ya. Jadi bahannya sama, urutannya beda, komposisinya berbeda. Yang satu cuma 10%, yang satu itu menghasilkan minyak wangi yang berbeda. Dan kalau saya sendiri melihatnya gini, jadi betapa Allah Ta'ala itu punya lapis-lapis ilmu yang ketika kita mau menggalinya terus menerus itu kayak seakan-akan nggak pernah berhenti ya, nggak pernah selesai. Pada awalnya ketika kita bersepakat untuk bikin video tiap pekan mengenai wangi, saya nggak membayangkan bisa sampai setahun. Padahal ternyata sekarang ini saya merasakan bukan berarti ilmu kita ini sudah banyak. Ya Allah, ternyata baru menggali kulit-kulitnya saja ini setahun nggak habis-habis itu. Gitu. Dan sudah lebih dari 2 tahun kan ini. Udah berapa tahun? Kita sering menyebut Tibun Nisa, Tibul Mar'ah, tapi untuk membuatnya saja sampai sekarang kan yang benar-benar dalam makna pasti itu kan juga belum bisa dipastikan ya. Karenanya apa yang kemarin ternyata berhasil menjadi Tibun Nisa, itu saya jaga. Maksud saya jaga, ya berarti komposisinya ini. Lain waktu kalau mau bikin lagi ya perlu percobaan yang lain. Tetapi kenapa kok bisa? Itu bukan karena saya paham ilmunya betul, melainkan bahwa itulah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang antum sebutkan ini Tibun Nisa, sampai sekarang saya tidak ingat apa saja. Tapi itu menjadi pemicu untuk lahirnya Tibun Nisa dengan komposisi yang lain ya. Dan lebih mudah diterima, lebih enak ya. Walaupun yang pertama juga orang cenderung mengatakan ini enak, ini mawar. Tapi kalau yang berikutnya kan lebih kompleks. Masya Allah. Alhamdulillah, demikian insya Allah moga-moga kita punya kesempatan ya. Kemungkinan bulan Agustus ya Ustaz ya. Insya Allah akhir Agustus insya Allah kita ikhtiarkan nanti ada pembahasan khusus tentang Tibun Nisa, Tibul Mar'ah secara offline. Sehingga punya pengalaman bau ya, olfactory experience langsung. Karena kadang memang ini bedakan ini Tibun Nisa dengan Tibul Mar'ah itu seperti apa, itu nggak bisa diceritakan, harus dalam beberapa kasus ketika berbincang dengan para asatidzah itu memerlukan waktu yang lama untuk memahamkan. Karena memang tidak punya pengalaman. Ilmunya beliau punya, tapi gimana? Baunya kuat kok nggak tercium, nah itu kan harus punya pengalaman langsung menciumnya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa membuat barangkali sekitar minimal mudah-mudahan bisa sampai 10 tulah. Masya Allah, 10 tulah ya. Ini kalau 1 tulah kita bagi menjadi setengah-setengah botolnya, itu 1/4 kan, sehingga semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Demikian, semoga bermanfaat insya Allah. Semoga Allah Ta'ala berkahi semua ikhtiar ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita makin mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam berwewangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.